Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja, perkenalkan nama saya Sezinia Rahayu, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 3 tahun 2025, program studi Bahasa Indonesia di LPTK Universitas Malikus Soleh dengan nomor induk mahasiswa 250761111342. Pada hari ini akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka uji kinerja di SMP IT Al-Kahfi dengan materi teks rekon di kelas 9. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda Soleha. Pagi, luar biasa, Allahu Akbar. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, sehat-sehat, yakin sehat, Allahu Akbar. Ya, alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa bertemu lagi di mata pelajaran Bahasa Indonesia. Baiklah Ananda, sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita pada hari ini menjadi lebih berkah. Kepada ketua kelas, silakan dipimpin doa. Baiklah teman-teman, sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, Ustazah lanjutkan, kita absen terlebih dahulu. Silakan didengarkan nama yang Ustazah sebutkan. Alzena Ceska Inaya, Aurelia Putri, Dapina, Anindya Kailona, Meka Pania, Hopipa, Naila Anindya, Naila Latifa, Wineza, Rere, Raisa, Uwais, Zahera, Anggi Azila, Parisa. Ya, alhamdulillah hari ini dapat hadir semua. Baiklah Ananda Soleha, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, silakan dirapikan dulu tempat duduknya masing-masing. Apabila ada sampah, silakan disimpan dulu, nanti dibuang. Perlengkapan yang tidak berkaitan dengan bahasa Indonesia boleh disimpan, dan buku bahasa Indonesia atau perlengkapan lain boleh dikeluarkan yang berkaitan dengan pembelajaran pada hari ini. Jilbabnya boleh dirapikan, Aza jilbabnya, Naila Deri boleh, Aurel jilbabnya boleh, baju-bajunya boleh dirapikan dulu. Sudah rapi? Sudah siap belajar? Siap? Siap. Seperti biasa, kita akan menyanyikan lagu wajib nasional untuk menumbuhkan semangat cinta kita terhadap tanah air. Pada hari ini kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Nanti akan dipandu oleh Ananda Rere. Boleh? Silakan ke depan. Dan yang lain boleh berdiri. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu.
patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat hadir makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat hadir makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, silakan duduk kembali. Baiklah Nanda Soleha, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, sudah tahu kan kita mau belajar apa hari ini? Sudah? Kita akan belajar apa? Ya, teks rekon. Topiknya apa? Fakta, opini, dan asumsi. Ya, pada hari ini kita akan membahas tentang fakta, opini, dan asumsi yang ada dalam teks rekon. Di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang apa? Tentang apa kita belajar kemarin? Iya, tentang teks rekon. Apa yang kita bahas? Iya, ciri-ciri. Apa lagi? Jenis dan pengertian. Kita sudah bahas 3 kemarin. Ustazah mau tanya, apa ada yang masih ingat? 3 jenis teks rekon itu ada? Apa saja? Iya, 3. Yang pertama apa, Ca? Iya, pribadi. Kedua? Faktual dan imajinatif. Masih ingat ya? Ada 3. Ciri-cirinya. Iya, boleh Ananda Zila. Menggunakan kata yang menjelaskan waktu untuk menceritakan kejadian di masa lampau dan menunjukkan kata-kata yang menggunakan kronologis atau urutan peristiwa dalam suatu cerita. Iya, ciri-cirinya itu berkaitan dengan kejadian masa lampau. Itu yang menandakan kalau itu teks rekon. Pengertiannya, ada yang masih ingat? Ya, boleh nanya. Rekon adalah cerita ulang yang berisi pengalaman masa lalu. Iya, teks rekon itu adalah teks cerita ulang yang berisi pengalaman atau cerita masa lalu pribadi seseorang. Bisa berupa eksperimen atau sejarah. Masih ingat ternyata ya? Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, di sini ada 2 pertanyaan untuk melatih otak kita pagi ini. Yang pertama yaitu apa sih itu informasi hoaks? Ada yang tahu atau pernah dengar? Iya, boleh. Informasi hoax adalah berita palsu yang sengaja dibuat untuk menyesatkan seseorang. Iya, berita hoaks itu berita palsu yang sengaja dibuat untuk menyesatkan seseorang. Ada lagi? Ya, boleh Aurel. Berita hoax adalah informasi bohong yang sering beredar di media sosial. Tujuannya bisa untuk menipu atau mempengaruhi orang lain. Iya, tujuannya bisa untuk menipu atau mempengaruhi orang lain. Jadi kita harus hati-hati terhadap yang namanya informasi hoaks. Yang kedua, bagaimana cara membedakannya? Nah, itu akan kita bahas pada hari ini sesuai dengan tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu peserta didik dapat mengenali perbedaan antara fakta, opini, dan asumsi dalam teks rekon dengan tepat. Ya, sebelum kita melanjut ke materi, kita akan ice breaking dulu. Ada yang tahu tepuk angka? Tahu? Nah, kita coba dulu. Kalau Ustazah bilang tepuk 1, berarti tepuknya 1. Kalau 2, kiri kanan ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 4,
Kiri 2, kanan 2. Tepuk 4. Tepuk 5. 2 kali tepuk 5. Kita ulang lagi ya. Sudah siap? Ya. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Kalau Ustazah bilang semangat pagi, jawabannya pagi-pagi luar biasa. Sudah bisa? Bisa. Semangat pagi. Pagi-pagi luar biasa. Sekali lagi ya. Semangat pagi. Pagi-pagi luar biasa. Bisa dimulai pembelajaran hari ini? Bisa. Nah, sebelumnya kita sudah membagi kelompok kan? Di awal semester kemarin. Jadi silakan bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Ya. Sudah siap? Sudah. Nah, kalau Ustazah bilang kelompok 1, jawabannya mantap. Kalau Ustazah bilang kelompok 2, jawabannya oke. Kalau Ustazah bilang kelompok 3, jawabannya seru ya. Sudah bisa? Yang Ustazah sebutkan nama kelompoknya itu yang bersuara. Sudah siap? Siap. Nah. Kelompok 1. Mantap. Kelompok 2. Oke. Kelompok 3. Seru. Iya. Hari ini kita akan belajar agar lebih menyenangkan. Ingat nama kelompoknya masing-masing ya. Iya. Silakan diperhatikan dulu ke depan. Untuk yang lain silakan diperhatikan. Di sini ada pertanyaan. Pernahkah kalian termakan informasi hoaks? Dan secara tidak sadar kalian menyebarkan informasi tersebut kepada orang lain. Baik itu teman, keluarga, bisa orang tua, bisa nenek, bisa kakek, dan sebagainya. Pernah atau tidak? Ya, boleh. Saya waktu itu lihat video di TikTok yang katanya ada bencana besar akan terjadi di suatu tambang tertentu. Saya langsung cerita ke teman-teman, tapi ternyata cuma berita palsu. Sekarang saya sadar, pentingnya cek fakta dulu. Iya, berarti sudah pernah ya menyebarkan informasi hoaks, tetapi akhirnya bisa menyadari. Penting mengecek suatu informasi terlebih dahulu. Ada yang belum pernah? Ah ya, Anin belum pernah. Rere. Tapi saya sering hampir percaya pada berita yang tidak jelas sumbernya. Ya, untuk sekarang kita harus lebih berhati-hati dan lebih tepatnya sesuai dengan pembelajaran kita pada hari ini yaitu tentang teks rekon. Nanti kita bisa membedakan bahwa informasi itu apakah termasuk fakta, opini, atau asumsi. Jadi kita bisa lebih berhati-hati nanti dalam menyebarkan atau menyampaikan informasi. Nah, untuk sekarang kita akan bermain games. Nama gamesnya Games Educaplay. Nanti Ustazah minta perwakilan masing-masing kelompok 1 orang silakan maju ke depan. Dan anggota kelompok silakan bantu menjawab permainan ini. Sudah perwakilannya? Silakan bisa. Siapa yang mau duluan? Nanti bergantian permainan. Silakan dibantu, silakan dibantu. Silakan dikeluarkan suaranya. Ya, kita kasih tepuk tangan untuk perwakilan kelompok. Ya, silakan duduk kembali. Baiklah, Nanda Soleha, karena tadi sudah bermain games, kalian sudah melihat gambaran secara sekilas lah, gambaran tentang fakta, opini, dan asumsi. Di depan ada contoh kalimat fakta, opini, dan asumsi. Silakan diperhatikan masing-masing kelompok dan didiskusikan kenapa kalimat itu bisa termasuk fakta, opini, dan asumsi. Silakan dibaca dulu, diperhatikan, dan didiskusikan secara singkat saja. Dari sini berarti kalian sudah dapat gambaran ya tentang kalimat fakta,
opini, dan asumsi. Ustazah akan membagikan LKPD, lembar kerja peserta didik. Nanti kalian akan bekerja secara kelompok. Sudah siap? Siap. Ini untuk kelompok 2. Untuk LKPD ke-1, kalian mencari pengertian fakta, opini, dan asumsi, ciri-cirinya juga, dan contoh kalimatnya. Kalian cari di sumber. Sumbernya dari mana? Bisa dari buku paket kalian, dan bisa dari infografik yang ada di kelas kalian. Ini sudah ada di depan. Nanti silakan cari informasinya. Cari yang menurut kalian sesuai dengan keinginan kalian, yang benar. Sudah LKPD 1? Sudah paham? Ya. Nanti itu yang pertama. Yang kedua, ada teks rekon. Di sana judulnya dampak positif dan negatif media sosial terhadap kehidupan remaja. Nah, yang di belakangnya ada pohon literasi dan ada daun literasi. Nanti pohon, daun digunting dan ditempel di karton. Daun itu kalian isi dengan kalimat fakta, opini, dan asumsi yang kalian temui di teks rekon dampak positif dan negatif ini. Ya? Sudah bisa? Ya, kalau sudah bisa, selamat mengerjakan. Ya. Ini ya, yang LKPD 2 itu cari kalimat fakta, opini, dan asumsinya ya. Ya. Ya, nanti ditempel di kartonnya. Mau ditanyakan? Sudah paham? Silakan ditanyakan nanti misalnya ada kesulitan, ada hal-hal yang tidak dipahami. Sudah? Sudah. Karena sudah menyelesaikan diskusi kelompok, sebentar lagi kita akan presentasi. Sebelum itu kita akan ice breaking terlebih dahulu. Tepuk janji, fokus. Ada yang tahu lagunya? Tahu. Kita percobaan dulu ya. Tepuk janji, fokus. Bersemangat, bersemangat, bersemangat. Janji fokus, janji fokus, janji fokus. Saya bisa, saya fokus, saya paham. Saya fokus, saya bisa, Saya paham. Ya bisa? Nah, kita coba sekali lagi. Tepuk janji, fokus. bersemangat, Bersemangat, bersemangat. janji fokus, Janji fokus, janji fokus. saya fokus, saya bisa, saya fokus, saya paham, saya fokus, saya bisa, saya paham. Dan? Sudah cukup? Ya, silakan duduk kembali. Untuk sekarang kita akan presentasi. Nanti perwakilan kelompok 2 mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Silakan maju ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Sebelumnya, perkenalkan saya Elza Kira Hulia dengan rekan saya, Yusuf Angelika Albana, saya Anggi Andila Faidah, saya Nela Latifah, saya Ninda Telana. Itulah anggota dari kelompok kami. Baik, isi kerja dari kelompok kami yang akan disampaikan oleh teman saya yang bernama Davin. Jadi di sini ada pengertian fakta, opini, dan asumsi. Fakta adalah hal keadaan yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan kebenarannya. Ciri-cirinya yaitu bersifat objektif, peristiwa yang benar terjadi dapat dibuktikan kebenarannya. Selanjutnya ada opini. Opini merupakan pendapat, pikiran, penilaian, atau pandangan subjektif terhadap suatu
cirinya yaitu bersifat subjektif, kebenaran belum pasti berupa saran, dan informasi dapat berubah. Yang terakhir ada asumsi. Asumsi adalah suatu anggapan, perkiraan, atau dugaan yang belum dapat dibuktikan kebenarannya dan masih perlu pembuktian langsung. Ciri-cirinya yaitu bersifat prediktif, dugaan yang dianggap benar, dan masih perlu dibuktikan kebenarannya. Itu hasil dari kelompok kami, dan inilah hasil dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin menambahkan atau bertanya? Ya, nanti Boleh dulu. dari kelompok. Silakan nanti masing-masing kelompok perwakilan. Ada yang mau menambahkan boleh, bertanya boleh. Tadi ada kelompok? Kelompok 3. Ya, silakan kelompok 3. Menurut kelompok kami, penjelasan dari kelompok 2 sudah cukup baik. Tapi bisakah berikan contoh fakta, opini, dan asumsi di lingkungan sekolah kita? Baik, terima kasih dari kelompok 3. Kami akan menjawabnya dengan teman saya. Baik, jadi contoh dari fakta yaitu siswa kelas 9B berjumlah 25. Opini. Menurut pendapat saya, siswa-siswi SMP sangat berprestasi. Sedangkan contoh dari asumsi adalah seperti dugaan soal nanti yang berbeda. Ya. Itulah jawaban dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin menambahkan lagi? Ada yang mau menambahkan? Tidak. Apakah sudah puas jawabannya? Sudah. Ya. Ya, terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan duduk. Kelompok 2 sudah presentasi. Sekarang Ustazah minta perwakilan dari kelompok 1. Silakan maju ke depan. Presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dengan saya Naila Ninggia Diri. Saya Amalia Fitri Elisa. Saya Raisa Nadira Karani. Saya Sahira Zalian. Dan saya Fineza Fendriani. Kami ingin menampilkan hasil diskusi kami mengenai fakta, opini, dan asumsi yang terdapat dalam teks rekon yang berjudul Dampak Positif dan Negatif Media Sosial Terhadap Kehidupan Remaja yang akan dijelaskan oleh Aza dan Aurel. Berdasarkan teks rekon yang saya baca, saya menemukan beberapa Ya. fakta. Yang pertama, dengan cepat perkembangan teknologi, generasi muda semakin terhubung dengan platform media sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan TikTok. Yang kedua, platform media sosial menyediakan akses mudah ke berbagai informasi dan sumber pembelajaran. Selanjutnya, opini. Yang pertama, hal ini membantu memperluas jaringan sosial. Mereka dan merasakan rasa keterikatan yang lebih kuat. Yang kedua, media sosial kemungkinan akses muda remaja terhubung dengan teman sebaya dan anggota keluarga yang jauh. Baiklah, yang terakhir asumsi. Asumsi yang terdapat pada teks rekon tersebut. Yang pertama, hal ini dapat meningkatkan kepercayaan diri dan pengembangan identitas mereka. Yang kedua, media sosial telah menjadi fenomena yang mendominasi kehidupan remaja saat ini. Mungkin itu saja yang dapat kami jelaskan. Apakah ada pertanyaan atau tambahan dari kelompok lain? Ya, ada. Ya, boleh. Kelompok 2. Kelompok 2. Menurut kami, penjelasan dari kelompok 1 sudah cukup baik. Tapi kami ingin menambahkan bahwa contoh kalimat fakta dalam teks rekon itu berdasarkan penelitian sekitar 75% remaja merasa tidak puas dengan penampilan mereka sendiri, memicu masalah body image dan rendahnya rasa percaya diri. Ya. Kelompok 2 menambahkan. Terima kasih kepada kelompok 2. Apakah ada lagi dari kelompok lain yang ingin bertanya atau menambahkan? Ada lagi? Tidak. Sudah cukup? Sudah. Silakan di. Baiklah, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali. Ya, kelompok 1 sudah presentasi. Tepuk tangan untuk kita semua. Baiklah, Nanda Soleha, karena waktu tinggal sebentar lagi selesai,
Untuk kelompok yang belum presentasi, kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Nah, pada hari ini kita sudah membahas tentang apa saja? Iya, tentang fakta, opini, dan asumsi. Dan kalian juga sudah membuat apa tadi? Ya, pohon literasi yang berkaitan dengan fakta, opini, dan asumsi. Sekarang Ustazah ingin kita sama-sama menyimpulkan apa yang sudah kalian temui di tugas yang kalian kerjakan tadi, di pembelajaran hari ini. Yang pertama tentang apa? Fakta. Apa itu fakta? Apa? Boleh, Aca. Sesuatu yang benar dan dapat dibuktikan kenyataannya. Ya, fakta itu sesuatu yang benar, yang dapat dibuktikan kebenarannya. Contohnya, ciri-cirinya apa kalau fakta? Ada? Iya, ada datanya. Dia bisa dibuktikan dengan adanya data. Yang kedua apa tadi? Oh, opini. Apa itu opini? Pendapat seseorang terhadap sesuatu. Iya, pendapat seseorang terhadap sesuatu. Pendapat pribadi ya, seseorang. Itu yang namanya opini. Yang asumsi. Apa asumsi? Ya. Perkiraan. Ya, asumsi itu perkiraan atau dugaan sementara yang masih perlu apa? Ya, yang masih perlu pembuktian. Yang apa inti pembelajaran kita pada hari ini? Ada yang tahu apa sih inti yang sudah kita pelajari hari ini? Ada yang tahu? Ada yang tahu apa inti yang kita pelajari? Ya, boleh. Ananda Uwais. Tentang perbedaan fakta, opini, dan asumsi. Ya, hari ini setelah kita belajar tentang fakta, opini, dan asumsi, jadi kita akan tahu nanti kalau kita bertemu dengan atau mendengar informasi, kita tidak langsung percaya. Sudah? Sudah. Untuk sekarang, kita akan refleksi, umpan balik. Ustazah minta pendapat kalian nanti, apa yang kalian rasakan selama pembelajaran. Apakah menyenangkankah? Apakah sedih? Apakah bahagia? Atau biasa saja? Silakan ditulis nanti apa yang kalian rasakan, kesulitan yang kalian rasakan, dan hal-hal apa yang ingin kalian rubah di pertemuan selanjutnya. Silakan diisi. Apa kesulitan kalian? Apa hal yang kalian senangi? Bagaimana perasaan kalian hari ini? Ya, silakan diisi. Apa yang ingin kalian rubah di pertemuan selanjutnya? Ya. Sudah? Sudah. Karena kita hari ini sudah membahas tentang fakta, opini, dan asumsi. Jadi untuk pertemuan selanjutnya, kita akan membahas materi apa? Materi masih tentang teks rekon yang kita bahas. Ada banyak yang belum kita bahas. Salah satunya teks rekon dalam bentuk video. Jadi silakan disiapkan hal-hal yang dibutuhkan. Jangan lupa dipelajari dan dicari informasi tambahan tentang teks rekon dalam bentuk video. Jadi pas pertemuan kita tinggal membahas lagi. Hari ini Ustazah ucapkan terima kasih atas kerjasama untuk kelas 9. Dan untuk menutup pembelajaran hari ini ada baiknya kita berdoa. Silakan dipimpin oleh ketua kelas. Doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Baik, itulah pembelajaran kita pada hari ini. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.